sekali lagi sehat semuanya. Kita lanjutkan materi berikutnya, yaitu kaitannya dengan asam, basa, dan beberapa gugus fungsi ya. Oke, saya lihat dulu slide-nya. Oke, saya share dulu. Bisa kelihatan slide saya, Dek? Bisa, Pak. Saya, oke. Mudah-mudahan internetnya berjalan lancar. Ya, oke. Kemarin kita sudah sampai bagaimana cara memberikan nama daripada suatu apakah molekul dalam bentuk senyawa ion maupun senyawa molekuler atau senyawa yang umumnya berikatan kovalen ya. Saya kira kemarin sudah sampai di sana. Nah, lanjutnya adalah bagaimana memberikan nama suatu asam. Nanti ada suatu basa ya. Oke, apa itu asam? Nah, khusus untuk asam nanti kita akan belajar di dalam larutan asam basa. Oke, nah untuk sementara ini pendahuluan dulu bahwa yang dimaksud dengan asam ya kalau kaitannya dengan teori Arrhenius ya, oke, yaitu zat yang bisa memberikan proton, dalam hal ini ion hidrogen, kalau dilarutkan dalam air. Kan ini secara umum saja dulu ya, oke, yang berlaku untuk teori asam basa Arrhenius. Oke, jadi asam adalah suatu zat yang nantinya bisa menghasilkan atau memberikan ion hidrogen, ya, artinya H+ bila dilarutkan dalam air. Saya kira tidak masalah ya, karena definisi asam nanti ada bermacam-macam sesuai dengan nanti Brownstein, kemudian menurut teori Lewis dan sebagainya. Nanti khusus itu ya. Nah, ini cara memberikan nama. Contoh misalkan HCl. Nah, kalau ini dilarutkan dalam air, maka dia akan bisa menghasilkan H+, ya, kira-kira seperti itu. Nah, itulah ciri-ciri salah satu kaitannya dengan asam. Oke. Nah, asam itu apa? Ya, ini adalah zat yang murni, oke, molekul murni kira-kira seperti itu. Oke. Ya, namanya hidrogen klorida kalau nama sistematiknya ya. Oke. Namanya kalau biasanya sering dikenal sebagai asam klorida misalkan ya. Oke, nah ini kalau dilarutkan dalam air dia akan menghasilkan atau terdisosiasi atau terionisasi kira-kira situ menghasilkan H+. Oke, kira-kira situ. Nah, biasanya dikenal sebagai asam hidroklorik, perhatikan, asam hidroklorik atau hidrogen klorida juga bisa ya. Oke. Nah, di samping kita mengenal asam-asam yang berkaitan dengan zat seperti sini HCl, HBr, HF dan seterusnya H2S. Nah, ada juga dikenal sebagai asam-asam oksi. Oke. Nah, asam oksi itu apa? Ya, namanya oksi itu asalnya dari oksigen sebenarnya ya. Jadi yang dimaksud dengan asam oksi adalah asam yang mengandung hidrogen dan oksigen di sini ya, kira-kira gitu ya. Jadi asam oksi adalah asam yang mengandung nanti hidrogen, kemudian ada oksigennya. Nah, contohnya di sini adalah diberikan asam nitrat misalkan. Oke. Nah, ini asam nitrat. Jadi ada hidrogen, ada oksigen, tentu ada zat yang lain juga ya sebagai nanti atom pusat lah kira-kira itu ya. Nah, ini namanya asam nitrat. Banyak ya asam oksi ya. Contohnya lagi ada asam karbonat. Oke, asam karbonat. Nah, ini nanti asalnya tentu berasal dari yaitu basa dan sisa asam dan air ya, kira-kira nanti kita lihat kaitannya dengan asam basa. Ini beberapa contoh. Kemudian asam sulfat, oke, atau sulfuric acid ya bahasa Inggrisnya ya, itu asam sulfat. Di samping juga asam sulfat ada mengenal juga asam sulfit ya, asam sulfit karena sulfidanya
ke S-nya, sulfurnya di sini bilangan oksidasinya ada 2 nanti ya, plus 6 dan plus 4. Kalau plus 6 namanya asam sulfat atau sulfit. Sedangkan kalau yang 4 namanya asam sulfit, kan kira-kira gitu ya. Oke. Nah, ini beberapa contoh asam yang memiliki oksigen nanti bisa bermacam-macam. Oke, kalau ini adalah asam sederhana dulu, jadi asam yang mengandung H+ nanti kalau dilarutkan dalam air, ya. Ya, ini namanya yaitu hidroklorik asid atau asam fluorida, kira-kira itu ya. Asam klorida, asam bromida. Ya, biasanya di akhiran daripada anionnya ada ida-ida lah, kira-kira gitu ya. Oke. Nah, ini adalah asam oksi. Jadi asam oksi, perhatikan. Nah, kalau bilangan oksidasi atom pusatnya bisa lebih dari 1, namanya nanti bisa bermacam-macam. Oke, contohnya diberikan adalah asam klorat, asam perklorat, asam klorit, dan seterusnya. Oke, nah kalau kita perhatikan, ini. Jadi kalau asam perklorat, nah perhatikan di sini, Cl-nya berapa bilangan oksidasinya, Dek? Melvin, berapa bilangan oksidasi Cl untuk asam perklorat? Halo, kedengaran suara saya? Setuju, Pak. Plus 7, oke. Kalau asam klorat, coba Mutiara Arafa, berapa bilangan oksidasi Cl? Mutiara Arafa, Iya, Pak. berapa Bentar, bilangan Pak. oksidasi Cl? Asam Itu klorat? plus 5 bukan, Pak? Oke, plus 5 kan bisa ngitungkan ya langsung ya. Jadi Iya, Pak. anggap aja Cl ditambah minus 2 kali 3 itu sama dengan minus 1 kan ya. Oke, sehingga Cl-nya di sini adalah plus 5. Oke, nah ini bisa sampai 4 ya. Oke, jadi asam klorat, asam klorit, oke, dan asam hipoklorit. Jadi hipoklorit ya. Jadi saya bagaimana menentukan bilangan oksidasi sudah contohnya di depan kan ya. Oke. Jadi perhatikan di sini. Jadi asam-asam oksi yaitu asam yang mengandung hidrogen dan oksigen dan unsur-unsur lainnya. Contohnya di sini adalah Cl, Br, I dan sebagainya. Oke. Nah, khusus untuk fluorida dia tidak bisa membentuk asam oksi ya, hanya asam biasa saja, itu asam fluorida saja. Oke. Kenapa? Karena fluor itu adalah atom yang kecil sehingga susah untuk mengikat, membentuk ikatan dengan oksigen lagi, membentuk asam oksi, kira-kira seperti itu. Jadi tidak memungkinkan mengikat oksigen sampai bisa membentuk asam oksi. Oke. Nah, berikutnya nanti kaitannya dengan yang mana lebih kuat, yang mana lebih lemah, itu ya nanti akan dibahas di khusus mengenai asam. Ya, oke. Yang penting sekarang adalah bagaimana cara memberikan nama. Saya langsung lagi, asam oksi bisa saja asamnya adalah yaitu asam BRO misalkan dan seterusnya, yaitu asam daripada kaitannya iodida, ya. Namun yang umum biasanya, yang paling banyak biasanya itu adalah yaitu Cl ya, oke, sampai dengan 4 di sini ya yang dikenal dalam kehidupan sehari-hari. Oke, asam perklorat plus 7 bilangan oksidasinya, asam klorat berarti plus 5, asam klorit berarti plus 3, asam hipoklorit berarti plus 1 ya. Tadi kan itu plus 1 ya. Beda dengan kalau HCl. Oke. Kalau HCl adalah berapa bilangan oksidasi CLD? Syah Muafa, coba.
Halo, Syah mau apa? Kedengaran suara saya? Ya, Pak. Berapa bilangan oksidasi Cl dalam asam klorida? +1, Pak. Coba, dari mana +1? Asam klorida. -1, Pak. Nah, ya, tolong perhatikan dong. Ya, oke. Ini kan mengulang di SMA. Oke, ya. Beda dengan asam-asam oksi. Oke. Kalau asam oksi pasti bilangan oksidasi daripada Cl-nya di sini positif. Oke. Ya, dari +1, +3, +5 sampai +7 khusus untuk Cl ya. Oke, saya kira nggak masalah ya. Tolong diperhatikan ini sambil kita lihat ya. Oke, saya lanjut. Nah, sekarang adalah basa. Oke. Jadi basa jelas sesuai dengan teori Arrhenius juga bahwa yang dimaksud dengan basa adalah zat yang bila dilarutkan dalam air akan menghasilkan OH-, oke, yaitu ion hidroksida. Oke, itu adalah basa. Oke, contohnya di sini adalah natrium hidroksida, oke, langsung namanya ya. Kemudian kalium hidroksida atau potasium hidroksida sama, oke. Nah, ini barium hidroksida. Oke. Oke, pertanyaan saya untuk Nicholas. Ada Nicholas? Ya, Pak. Oke, kenapa kalau kalium hidroksida itu OH-nya 1, sedangkan barium hidroksida OH-nya 2? Itu yang kayak kemarin kita udah pelajarin gitu, Pak. Kan kalau kalium itu kan dia +1. Oke. Sementara OH- itu -1 ikat ya. Itu terus kayak saling berikatan jadinya nggak perlu ditulis perbandingannya. Sementara kalau barium itu dari golongan 2, dia kan +2, OH-nya -1. Jadi perbandingannya jadi 1:2, Pak. Oke, ya sudah tahu kan ya. Jadi kalau alkali ya bilangan oksidasinya kan 1. Oke, saya tadi sudah bagus jawabannya. Sedangkan barium termasuk golongan alkali tanah. Berarti bilangan oksidasinya adalah +2. Nah, karena ini netral, oke, OH-nya kita tahu adalah -1. Ya jelas di sini untuk barium hidroksida berarti adalah 2 OH-nya supaya netral. Oke. Sedangkan KOH, NaOH adalah yaitu perbandingannya 1:1 karena kita tahu alkali +1, OH- -1. Oke, jawabannya sudah benar. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke senyawa hidrat. Cari cara pemberian namanya, perhatikan ya. Itu logamnya dulu, baru ion hidroksidanya. Oke. Oke, saya kira nggak masalah. Hidrat sekarang. Oke. Nah, hidrat adalah suatu senyawa yang memiliki sejumlah molekul air ya yang terikat di dalam molekul yang bersangkutan. Oke, ulang sekali lagi. Hidrat contohnya adalah senyawa hidrat. Nah, di sini adalah ada molekul ion CuSO4 di mana airnya terikat ke dalam molekul ini. Oke, makanya dikenal sebagai senyawa hidrat. Jadi hidrat adalah senyawa yang memiliki sejumlah tertentu molekul air, oke, yang terikat di dalam senyawa yang bersangkutan. Nah, contohnya adalah CuSO4 5H2O. Perhatikan di sini. Nah, kalau rumusnya seperti ini, nanti warnanya nanti berwarna agak biru kehijau-hijauan. Oke. Nah, ini nanti akan berkaitan dengan kaitannya dengan pembentukan apa namanya? Ya, kompleks dan sebagainya ya. Nanti kita khusus belajar berkaitan dengan pembentukan kompleks. Nah, sedangkan kalau airnya hilang dengan cara memanaskan, oke, kalau airnya dihilangkan dengan cara memanaskan, maka warnanya menjadi agak putih misalkan seperti itu ya. Oke. Nah, senyawa hidrat itu ada bermacam-macam sebagai contoh misalkan, oke, barium klorida, oke, dihidrat. Oke, namanya perhatikan di sini. Oke, barium
klorida dihidrat karena mengandung 2 molekul air. Perhatikan sini ya. Barium klorida seperti biasa senyawa ion barium klorida dihidrat karena mengandung 2 molekul air. Oke. Ini kan namanya ya. Oke, namanya apa ini, Dek? Berikutnya coba Pawas. Iya, Pak. Namanya apa? Litium klorida hidrat bukan, Pak? Bagaimana? Litium klorida hidrat bukan, Pak? Coba berapa jumlah ininya? Oh, maaf, monohidrat. Nah, gitu ya. Biasanya barium klorida monohidrat. Nah, apa coba kita cek sama-sama? Oke. Ya. Jadi litium klorida monohidrat, perhatikan ya. Oke. Oke, berikutnya. Nah, ini coba berikutnya. Siapa? Coba langsung yang lain. Siapa volunteer? Magnesium sulfat heptahidrat. Oke, magnesium sulfat hepta. Oke, hepta ya. Oke, 7 ya molekul hidrat. Oke, bisa ngikutin ya, jangan sampai salah ya. Cara memberi nama daripada senyawa-senyawa hidrat. Oke. Nah, kalau yang ini siapa volunteer? Gantian saja. Yuk. Strontium nitrat tetrahidrat, Pak. Apa? Apa, Dek? Strontium nitrat Oh. tetrahidrat. Oke, strontium nitrat tetrahidrat, tetra 4 ya. Oke. Ya. Jadi strontium nitrat tetrahidrat. Oke, saya kira nggak masalah ya bagaimana cara memberikan senyawa hidrat. Oke, ini. Oke. Oke. Nah, ini adalah beberapa nama dagang. Oke, dan nama sistematiknya ya. Oke, nama dagang beberapa senyawa, contoh misalkan H2O, nama dagang atau nama umumnya kira-kira itu air, namun nama sistematiknya adalah dihidrogen monoksida. Perhatikan ya, oke, kalau sistematiknya ya. Kalau ini adalah amonia, maka dikenal sebagai ya trihidrogen nitrit, kan kira-kira situ ya. Oke. Jadi lebih dikenal di sini adalah amonianya. CO2, perhatikan, CO2 padat ya, kebetulan ini padatan misalkan, yaitu padatan karbon dioksida atau karbon dioksida padat. Nah, sering dikenal nanti yaitu es kering atau dry ice. Ya, biasanya dulu zaman dulu sering digunakan untuk membuat apa namanya es kalau tidak salah ya. Oke. Kemudian NaCl, oke, namanya natrium klorida, nama sistematiknya ya. Namun nama umumnya adalah garam apa nih? Masa garam meja ya. Oke. Ya, seperti inilah memang namanya ya. Oke, karena sering memang ditaruh di atas meja untuk membuat apa ya nambahin makanan dan sebagainya. Oke. Nah, beberapa yang lainnya ya nama umum, yaitu nama dagang lah kira-kira seperti itu ya. Oke. Misalkan natrium hidrokarbonat. Nah, perhatikan ini natrium hidrogen karbonat sering dikenal sebagai baking soda. Biasanya sering digunakan untuk membuat kue misalkan ya dan sebagainya ya. Kemudian ini ada sering Epsom salt, itu garam Epsom. Nah, ini nama inilah magnesium sulfat heptahidrat. Kadang-kadang sering nanti mau dibuat untuk apa namanya biasanya untuk apa obat-obat mencret dan sebagainya, garam
dalam apa namanya kalau dalam bidang kedokteran ya. Nah, gipsum contoh ini gipsum. Oke. Kalau gipsum ya sebenarnya adalah kalsium sulfat dihidrat ya. Oke. Namun ya tidak perlu dihafal ya, yang penting nama sistematiknya sudah tahu ya, tidak masalah ya. Saya sendiri juga nggak hafal kecuali kalau memang berkecimpung, misalkan kalau membuat kue misalkan, oh tahu lah zat-zat itu yang digunakan ya. Tapi kalau orang yang biasa membuat kue kemudian ditanyain nama sistematiknya ya mungkin nggak tahu juga ya. Oke, nah inilah beberapa nama yang nanti terutama nama sistematik ya yang nantinya akan sering kita gunakan dalam kaitannya dengan nama-nama suatu zat yang umum yang kita kenal dalam kehidupan sehari-hari. Oke, saya kira nggak masalah. Nah, ini tambahan sedikit kaitannya dengan nama daripada senyawa-senyawa organik. Itu apa itu senyawa organik? Yaitu adalah salah satu bagian atau cabang dari kimia ya yang biasanya berkaitan dengan senyawa karbon. Nah, kita tahu senyawa karbon di depan biasanya senyawa-senyawa yang ada di dalam makhluk hidup biasanya ya. Oke. Jadi makanya ada dikenal sebagai senyawa hidrokarbon. Oke, umumnya senyawa karbon lah kira-kira gitu ya. Oke. Nah, ada beberapa grup atau grup fungsional, atau gugus fungsi lah gitu ya. Gugus fungsi yang sering kita kenal dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Contohnya adalah yaitu OH. Tadi sudah dikenal sebagai hidroksid ya. Oke. Nah, di dalam senyawa organik biasanya dikenal sebagai apa? Halo. Biasanya adalah metanol. Oke, kalau ini namanya metanol. Oke, gugus fungsinya namanya apa? Hidroksil. Apa? Alkanal. Bukan alkanal. Alkohol, perhatikan. Oke. OH yaitu alkohol, gugus fungsi alkohol ya. Oke, kalau alkanal lain lagi nanti ya. Atau sebentar nanti coba lihat ya. Sekali lagi inilah alkohol. Nah, perhatikan di sini ada tadinya gugus metan. Perhatikan 4. Karena kurang hanya 1 CH3 gitu ya. Makanya dikenal sebagai metil. Oke, asalnya dari metan. Karena kurang hidrogennya 1, namanya metil. Kemudian ditambah OH, namanya metil alkohol. Oke, metil alkohol. Bisa ngikutin deh ya? Yaitu gugus fungsi alkohol. Perhatikan. Nah, ini namanya metil. Karena salah satu hidrogen dari metan berkurang. Kemudian hidroksil, ya alkohol, gugus fungsi alkohol. Oke. Nah, namanya metil alkohol. Disingkat menjadilah metanol. Oke, asalnya dari sana metil alkohol. Singkatannya metanol. Oke. Kalau seperti ini apa namanya? C2H5OH. Dimetil alkohol. Dimetil alkohol? Kayaknya bukan deh, Pak. C2H5OH. Etanol, Pak. Etanol. Oke, etanol. Ya, karena kan berasal dari etana. Di mana etana hidrogennya kurang 1, namanya etil. Oke, etil alkohol, perhatikan, etil alkohol, alkohol ya, oke, alkohol, disingkat menjadi etanol, ya, oke. Sama juga di sini nanti C3H7OH misalkan,
Oke, propil alkohol namanya propanol disingkat. Ya, kira-kira seperti itu ya. Ini namanya gugus alkohol. Oke. Gugus alkohol. Oke. Tapi kalau dalam senyawa anorganik tadi ya namanya hidroksil ya. Gugus hidroksil. Oke, kalau dalam khusus untuk di dalam senyawa organik ya alkohol ya. Oke, gugus fungsi. Ini beberapa gugus fungsi yang sering kita kenal. Kemudian ada gugus fungsi, perhatikan ini namanya amina. Oke, amina. Perhatikan ini adalah amina. Karena terdiri dari metil dan amina namanya metilamin. Oke. Metilamina. Jadi metilamin ya, oke. Metilamin. Oke. Kemudian kita mengenal gugus apa namanya D ini yang terakhir? Asam karbonat. Oke, gugus karbonat. Oke, gugus karbonat. Namanya apa jadinya ini? Ayo, namanya? Asam asetat bukan? Oke, nama kerennya, nama dagangnya, nama umumnya asam asetat. Oke, kalau nama sistematiknya? Metilkarbonat. Apa? Metilkarbonat. Tadi kan ini kan ya, metilamina kan ya, metilamin. Kalau ini metil alkohol, metanol. Kalau ini ada metil karboksilat. Ini kan karboksilat kan, gugus fungsi karboksilat kan ya. Oke, metil karboksilat. Oke, saya bisa tuliskan di sini metil karboksilat ya, gugus karboksilat. Nah, disingkat metil karboksilat atau karena C-nya ada 2 di sini namanya etanoat. Etanoat. Oke. Jadi berasal dari etil, etana kan ya. Jadi etanoat disingkatlah ya. Oke. Oke, nah pokoknya metil karboksilat. Oke. Oke. Nah, nama dagangnya sekali lagi nama umumnya adalah asam asetat. Kan kira-kira seperti itu. Oke, selain itu karena ada gugus-gugus fungsi yang ini kan baru sebagian gitu ya. Kalau ada gugus seperti ini namanya apa? COH. Nah, R ya. Oke, R ini sama dengan metil dan seterusnya ya. Gugus apa namanya ini? Gugus fungsi apa? Aldehid. Aldehid. Oke. Aldehid. Kalau ini karboksilat. Oke, cara pemberian namanya kalau ini metil misalkan metil aldehid. Namanya nanti metanal, perhatikan. Oke, disingkat metil aldehid. Sering disingkat menjadi metanal. Oke, kalau ini metil alkohol, makanya metanol. Ya, oke. Pokoknya sementara sih namanya yang sesuai dengan ini ya, metil karboksilat dan seterusnya untuk gampangnya saja. Ada lagi yang selain ini ada juga gugus fungsi seperti ini. Bentar. Gitulah ya. R-nya bisa sama, bisa juga beda. Apa namanya gugus fungsinya? Keton. Oke. Keton. Misalkan ini metil keton ya, atau ya pokoknya dimetil keton misalkan sebagai contoh ya. Ini sebagai ini aja. Ini kan ini perhatikan gugus fungsi keton. Makanya metil keton namanya atau dimetil keton. Oke.
selain keton apa lagi ntar? Nah, oke. Oke, ini gugus apa namanya? Ester. Ester, oke, ester ya. Oke, ester itu biasanya dibuat dari alkohol dan karboksilat, perhatikan dari alkohol dan karboksilat. Oke, namanya ester. Ini biasanya senyawa yang harum biasanya ya. Oke. Oke, selain ester, perhatikan, saya ganti ini menjadi N. Gugus apa itu? Amida. Amida, ya, gugus amida, ya, gugus fungsi amida. Oke, jadi kalau kaitannya dengan keton, karboksilat, aldehid, kemudian ada juga sini apa namanya amida, ada ester dan seterusnya ya. Jadi gugus-gugus fungsi yang apa namanya yang sering dikenal di dalam senyawa-senyawa organik lah. Oke, yang penting sudah apa namanya dikenal secara apa namanya secara sepintas lah, yang umum saja dulu ya. Oke, walaupun nanti cara penamaannya bisa bermacam-macam. Nanti khusus ada kaitannya dengan di kimia organik ya. Oke, yang penting kita tahu gugus fungsi. Kemudian cara penamaannya yang sederhana saja ya, sebagai tadi adalah metil alkohol, metanol, metilamina, ya biasanya metilamina tidak disingkat ya, susah menyingkatnya. Tapi kalau aldehid, metilaldehyid itu disingkat metanol. Kalau asam apa namanya metil karboksilat itu disingkat menjadi etanoat atau asam asetat dan seterusnya lah ya. Oke, nah. Cara pemberian nama sudah maksudnya secara garis besar saja dulu. Oke, sudah apa namanya selesai kira-kira gitu. Silahkan kalau ada yang perlu ditanyakan adik-adik sebelum saya menginjak ke bahan berikutnya. Nah, cara mematikan ini bagaimana sharingnya? Oke, maaf. Ini masih ya. Oke, oke. Silahkan deh kalau ada pertanyaan atau yang perlu didiskusikan sebelum saya menginjak ke yang lainnya kaitannya dengan perhitungan-perhitungan ya, stokiometri sebentar lagi. Saya kira tidak ada masalah ya, cara pemberian nama secara umum lah untuk senyawa-senyawa apa namanya, yaitu basa, garam, kemudian senyawa hidrat, oke, senyawa-senyawa umum yang kita kenal dalam kehidupan sehari-hari, ya. Oke, kalau tidak ada yang perlu didiskusikan, saya lanjut saja kalau gitu ya, yang berkaitan dengan stokiometri. Nanti baru kita mulai banyak latihan ya. Oke, saya stop share, sudah di stop share. Oke, saya lanjut.